Oke, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari video yang sebelumnya. Video yang sebelumnya itu membahas soal nomor 1 sampai nomor 7. Sekarang, soal nomor 8. Sebuah gaya 6Ni-3Nj bekerja pada benda bermasa 2 kg. Tentukan percepatan A, berapakah besarnya A? Nah, A itu rumusnya F per M. F-nya 6Ni-3Nj dibagi M-nya 2 kg. Nah, ini dibagi satu-satu, jadi 6 bagi 2, 3 M per second kuadrat I, min 3 bagi 2, 1,5 meter per second kuadrat J. Nomor 9. Sebuah gaya tunggal 10 Newton bekerja pada partikel bermasa M. Partikel berangkat dari keadaan diam dan bergerak dalam garis lurus sejauh 18 meter dalam 6 second. Hitung massa M. Nah, massa itu rumusnya M sama dengan F per A. Nah, kita cari dulu A-nya. A-nya kita cari dari rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya 18, V0T-nya 0 ditambah setengah A kali T-nya 6 kuadrat. A sama dengan 1 meter per second kuadrat. Jadi M-nya sama dengan F per A sama dengan 10 dibagi 1, yaitu 10 kg. Nomor 10. Untuk menarik sebuah batang bermasa 100 kg dengan kecepatan konstan, Anda harus menariknya dengan gaya horizontal 300 Newton. A. Berapakah gaya hambatan yang dikerjakan oleh tanah? Gayanya, ya tentu saja 300 Newton. Yang B. Berapa gaya yang harus Anda berikan jika ingin memberi batang itu percepatan 2 meter per second kuadrat? Nah, kita cari dulu sigma F-nya. Sigma F-nya sama dengan M kali A. A-nya 2 meter per second kuadrat. M-nya 100, jadi sigma F-nya itu 200 Newton. Nah, sigma F-nya itu dari F min F gesek, gaya geseknya, sama dengan 200 Newton. Nah, F sama dengan gaya geseknya itu yang 300 Newton, jadi F dikurangi 300 sama dengan 200. Jadi F-nya 500 Newton. Nomor 11. Carilah berat anak perempuan bermasa 50 kg dalam A. Newton dan B. Pound. Yang A dalam Newton itu berarti W sama dengan M kali G. M-nya itu 50 dikali G-nya 10, berarti 500 Newton. Yang B. Pound. Untuk mengubah menjadi Libra, satuannya Libra itu dari yang satuannya Newton dibagi dengan 4,45. Jadi 500 dibagi 4,45 sama dengan 110 Libra. Nomor 15. Hitung massa orang yang beratnya 175 Libra dalam A kilogram dan B gram. 175 Libra berarti diubah ke Newton dulu, berarti dikali 4,45, yaitu 778,75 Newton. Yang A, ubah ke kilogram. Berarti karena rumus itu W sama dengan mg, berarti masanya itu W per G. W-nya 778,75 dibagi G-nya 9,81. Hasilnya 79,38 kg. Yang B ke gram, berarti dari 79,38 kg diubah ke gram berarti dikali 1000. Hasilnya 79.380 gram. Nomor 16. Hitung berat benda bermasa 50 gram dalam Newton. 50 gram berarti 0,05 kg karena dibagi 1000. Berarti W sama dengan M kali G. M-nya 0,05 dikali G-nya 10. Hasilnya 0,5 Newton. Nomor 17. Gaya gravitasi yang dikerjakan oleh bumi pada benda yang ketinggiannya H di atas permukaan bumi dapat ditulis F sama dengan mg RE kuadrat per RE ditambah H kuadrat. Dengan RE adalah jari-jari bumi, yaitu sekitar 6.370 km, dan G adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. A. Hitung berat wanita bermasa 80 kg dalam Newton dan dalam pound di permukaan bumi. Berarti F sama dengan M kali G. M-nya 80, G-nya 9,81.
Hasilnya 784,8 Newton atau sama dengan 176 Libra. Yang B, hitung berat wanita itu dalam Newton dan Pound pada ketinggian 300 km di atas permukaan bumi. Berarti F sama dengan 80, M-nya itu 80 dikali G-nya 9,81 dikali RE-nya 6370 dikuadratkan dibagi RE plus H 6300 tambah 300 dikuadratkan. Hasilnya 716 Newton atau 161 Libra. Yang C, berapakah massa wanita ini pada ketinggian ini? Berarti massanya 80 kg. Nomor 18. Sebuah benda 2 kg tergantung diam pada sebuah tali yang diikatkan pada langit-langit. Gambarlah diagram yang menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada benda dan tunjukkan masing-masing gaya reaksinya. Nah, seperti ini bentuknya, gambarnya seperti ini. Yang B, lakukan hal yang sama untuk gaya-gaya yang bekerja pada tali. Kalau pada tali, berarti ada berat dari kotaknya. Kotaknya itu berarti W-nya. W itu rumusnya M kali G. Lanjut nomor 19. Sebuah kotak meluncur menuruni permukaan miring yang licin. Gambarlah sebuah diagram yang menunjukkan gaya yang bekerja pada kotak itu. Untuk tiap gaya dalam diagram Anda tunjukkan gaya reaksinya. Nah, seperti ini pasti ada gaya beratnya dan gaya normalnya. Nah, gaya normalnya itu harus tegak lurus dengan permukaan. Nah, untuk gaya beratnya itu pasti ke bawah, ke bumi. Nah, dari W ini, yang ke bawah ini, kita proyeksikan menjadi W sin theta dan W cos theta. Nomor 20. Sebuah kotak 3 kg diam di atas kotak 7 kg yang diam di atas meja horizontal. A. Gambarlah sebuah diagram yang menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada kotak 3 kg dan tunjukkan tiap gaya reaksinya. Nah, untuk penggambarannya itu seperti ini. Yang di bawah itu kotak yang 7 kg, terus ditimpa atasnya kotak 3 kg. Yang A itu seperti ini. Gaya normal ke atas, N12. Nah, kebalikannya gaya ke bawah karena aksi reaksi. Jadi N21. Nah, gaya berat ya, W12, ada yang gaya ke atas lagi karena aksi reaksi, jadi W21. Yang B, lakukan hal yang sama untuk gaya-gaya yang bekerja pada kotak 7 kg. Sama aja, jadi ada gaya normal, N2 lantai, ada juga N lantai 2. Lalu ada gaya beratnya W2 lantai, lalu aksi reaksinya WL2 ke atas. Nomor 24. Sebuah benda 10 kg dipengaruhi dua gaya F1 dan F2 seperti ditunjukkan pada gambar 4.24. A. Carilah percepatan A benda tersebut. Nah, pertama-tama kita cari dulu F-nya. Nah, F-nya itu yang F1 ke atas, ke sumbu Y itu J, F1 sama 20 Newton. Dan F2-nya kita cari F2X dan F2Y. Jadi, sigma Fx-nya hanya F2X, berarti F2 cos 30 derajat, hasilnya 15 akar 3 Newton. Sigma Fy-nya yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Yang atasnya F1 20 Newton dikurangi F2Y F2 sin 30 derajat. Hasilnya 5 Newton. Nah, percepatan sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya karena arahnya beda, jadi X itu I, jadi 15 akar 3 Newton I ditambah 5 Newton J karena sumbu Y. Dibagi 10 kg, hasilnya 1,5 akar 3 meter per second kuadrat I ditambah 0,5 meter per second kuadrat J. Untuk cari hasil bilangannya, berarti A sama dengan dikuadratkan baru lalu diakarkan.
Jadi 1,5 akar 3 dikuadratkan ditambah 0,5 kuadrat. Diakarkan hasilnya 2,64 meter per second kuadrat. Untuk tetanya berarti dari aktan 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3 itu dari 0,5 dibagi 15 akar 3. Nah, jadi tannya bisa dihitung sendiri. Jadi B F3-nya sama dengan negatif 15 akar 3I min 5J Newton. Nomor 25. Yang A itu berarti kita cari W-nya. W-nya itu M kali G. 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Yang B ini W1 sama dengan W2. Nah, berarti M kali G sama dengan 100 Newton. Yang C itu talinya ada 2, berarti 2T. 2T itu ke atas. Nah, yang ke bawah itu gaya beratnya, jadi 2T dikurangi W sama dengan 0. Nah, 2T sama dengan W. T-nya W per 2. Hasilnya 100 per 2. T-nya jadi 50 Newton. Yang D, kita cari W-nya yang ke arah bawah. Berarti W-nya itu dikali sin theta. Sama dengan 100 dikali 3 per akar 3 kuadrat ditambah 5,2 kuadrat. Hasilnya 49,05 Newton. Nomor 26. Yang A, T sama dengan 5 Newton. Nah, sigma F-nya sama dengan M kali A. T-nya ke atas, W-nya ke bawah, berarti dikurangi. T dikurangi W sama dengan M kali A. 5 dikurangi 50 sama dengan 5 kali A. A-nya jadi negatif 9 meter per second kuadrat. Yang B, T-nya sama dengan 10 Newton. Sigma F-nya jadi 10 min 50 sama dengan 5 kali A. A-nya jadi negatif 8 meter per second kuadrat. Yang C, T-nya 100 Newton. Sigma F-nya berarti 100 dikurangi 50 sama dengan 5 kali A. A-nya jadi 10 meter per second kuadrat. Nomor 27. Sebuah benda 3 kg dipengaruhi oleh gaya tunggal F yang tegak lurus pada kecepatan benda. Benda bergerak dalam lingkaran berjari 2 meter. Benda itu membuat satu putaran lengkap 3 second. Yang A, berapakah besar percepatannya? Yang B, berapakah besarnya F? Nah, yang A, percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. V itu omega kali R. Dikuadratkan jadi omega kuadrat R kuadrat. Dibagi R, jadi W kuadrat R. Sama dengan 2pi per 3 dikuadratkan dikali 2. Hasilnya 4pi kuadrat per 9 meter per second kuadrat. Yang B, F sama dengan M kali percepatan sentripetal. Sama dengan 3 dikali 4pi kuadrat per 9. Sama dengan 4pi kuadrat per 3 Newton. Nomor 28. Seorang wanita yang memegang sebuah balok 10 kg lewat tali yang dirancang untuk mengatasi tegangan 150 Newton melangkah ke dalam elevator. Ketika elevator berangkat naik, tali putus. Berapakah percepatan minimum elevator ini? Berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu T max-nya dikurangi W-nya. T max-nya itu yang 150 Newton dikurangi W-nya itu 100. Dari 10 dikali 10 sama dengan M-nya 10 dikali A. A-nya jadi 5 meter per second kuadrat. Nomor 29. Yang A, elevator turun dengan kelajuan konstan 10 meter per second. Nah, berarti sigma F-nya itu sama dengan 0. Sigma F-nya N min W sama dengan 0, jadi N sama dengan W. W-nya itu massa dikali 10, 600 Newton. Yang B, elevator dipercepat ke bawah pada 2 meter per second kuadrat. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu W dikurangi N sama dengan M kali A. N-nya sama dengan 600 dikurangi 60 kali A. N sama dengan 480 Newton. C, elevator naik dengan 10 meter per second, tetapi kelajuannya berkurang dengan 2 meter per second tiap second. Nah, berarti sigma F-nya itu N min W sama dengan M kali A. N-nya sama dengan W ditambah M kali A. N-nya sama dengan 600 ditambah 120, yaitu 720 Newton. Nomor 30. Sebuah benda 4 kg dipengaruhi 2 gaya. F1 2 Newton I min 3 Newton J dan F2 4 Newton I plus 11 NJ. Benda diam di titik asal pada saat T sama dengan 0. Yang A, berapakah percepatan benda? Oke, pertama-tama A itu rumusnya itu kan sigma F per M. Nah, sigma F-nya itu kita cari dulu yang Fx-nya dan
Fy-nya. Karena di sini ada I dan J. Nah, untuk sigma Fx-nya itu berarti F1x plus F2x, yaitu 2 plus 4, sama dengan 6 Newton. Yang Y-nya F1y plus F2y sama dengan min 3 ditambah 11 sama dengan 8 Newton. Jadi F-nya itu akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Hasilnya 10 Newton. Jadi percepatannya 10/4 sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Yang B, berapa kecepatan benda pada saat T sama dengan 3 second? Nah, berarti V saat T sama dengan 3 second itu V sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0 plus A-nya 2,5 dikali T-nya 3 sama dengan 7,5 meter per second. Yang C, di mana benda berada pada saat T sama dengan 3 second? Rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0T-nya 0 plus setengah kali A-nya 2,5 kali T kuadrat 3 kuadrat. Sama dengan 11,25 meter, arah 53 derajat dari sumbu X. Nomor 31. Sebuah lukisan 2 kg digantungkan pada dua kawat yang sama panjangnya. Pada kawat membentuk sudut theta dengan horizontal, seperti ditunjukkan pada gambar 427. Nah, ini gambarnya. Yang A, hitung tegangan T untuk nilai umum theta dan berat W lukisan itu. Untuk sudut theta, berapa T paling kecil dan paling besar? Karena ini diam, jadi sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Untuk yang di sumbu X, itu saling menghabiskan, karena ke arah kanan dan ke arah kiri, dikurangi jadinya 0. Yang ada hanya yang di sumbu Y. Yang di sumbu Y ada dua gaya, yaitu T sin theta. Karena ada 2, jadi 2 T sin theta. Nah, yang ke arah bawahnya ada W. Jadi 2 T sin theta dikurangi W sama dengan 0. T-nya sama dengan W per 2 sin theta. Nah, sin theta itu terkecil itu negatif 1 dan terbesarnya itu 1. Jadi yang negatif 1 itu tetanya 0 derajat. Yang hasilnya 1 itu tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, yang B, jika theta sama dengan 30 derajat, hitunglah tegangan kawat. T sama dengan W per 2 sin theta. W-nya masanya 2 dikali 10 per 2 sin tetanya sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Jadi 2 kali 10 dibagi 2 kali setengah. Hasilnya 20 Newton. Nomor 32. Sebuah kotak dipegang di tempatnya lewat kabel sepanjang bidang miring yang halus. Yang A, jika theta sama dengan 60 derajat dan M sama dengan 50 kg, hitung tegangan kabel dan gaya normal yang dikerjakan oleh bidang miring itu. Nah, untuk ke arah ini, itu ada dua gaya, yaitu W sin theta dengan T. Karena arahnya ke bawah, ke arah sini, jadi W sin theta dikurangi T sama dengan 0. T sama dengan W sin theta, W itu M kali Y. Jadi T sama dengan 50 kali 10 kali setengah akar 3, hasilnya 250 akar 3 Newton. Yang Y-nya, yang arah ini, ada dua gaya juga, ada gaya normal dan W cos theta. Nah, jadi gaya normal dikurangi W cos theta sama dengan 0. N sama dengan mg cos theta. N-nya sama dengan 250 Newton. Yang B, tentukan tegangan sebagai fungsi theta dan M, dan periksa jawaban Anda untuk theta sama dengan 0 derajat dan theta sama dengan 90 derajat. Jadi untuk yang theta sama dengan 0 derajat itu 500 kali 0, yaitu 0. Yang untuk theta yang sama dengan 90 derajat itu 500 dikali 1, yaitu 500 Newton. Nah, cukup sekian aja pembahasan pada bab 4 ini, karena selanjutnya itu soalnya hampir sama, mirip-mirip kayak gini semua. Pasti kalian bisa kalau kalian lihat dari video pembahasan dari yang sebelumnya sampai yang sekarang ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Makasih.